Siapa yang pernah menyangka bahwa sosial media bisa menjadi akar sebuah masalah sepele hingga kemudian berujung pada kematian? Berikut ini deretan tragedi mengerikan yang terjadi akibat kegiatan di media sosial yang berlebihan dan tidak seharusnya terjadi. 1. Seorang wanita dibunuh mantan suami karena komentar di sosmed. Suatu malam di tahun 2010, entah apa yang ada di pikiran Adam Mann saat itu hingga tega mengakhiri nyawa mantan istrinya dengan cukup tragis. Mann dan istrinya, Lisa Beverly, telah bercerai pada tahun 2007. Tragedi mengerikan itu dimulai ketika Mann membaca salah satu komentar Facebook terkait biaya untuk dukungan anak pasca perceraian dari yang ditulis oleh Beverly. Tersinggung atas komentar itu, Mann mendatangi Beverly di kediamannya di London. Tanpa basa-basi, Mann memukuli Beverly dengan palu lalu menggunakan pisau dan memotong leher Beverly dengan sadis. Tak sampai di situ, Mann meninggalkan begitu saja tubuh Beverly hingga ditemukan Little Sean, putra Beverly yang berusia 5 tahun keesokan harinya. Tak tahan dengan apa yang dilihatnya, sang bocah malang menelepon kakek ke neneknya, Leslie dan Steve, memberitahu apa yang dilihatnya dan mereka kemudian menelepon polisi. Setelah melalui penangkapan dan deretan proses pengadilan, Mann dinyatakan bersalah dan menerima hukuman 24 tahun di penjara. 2. Permainan psikis berujung kematian. Kasus berikutnya datang dari seorang wanita Selandia Baru yang berusia 27 tahun, bernama Natalia Burgess. Burgess diketahui menghabiskan waktu berbulan-bulan hanya untuk membuat profil Facebook palsu dari deretan gadis-gadis remaja yang cantik dan menarik. Dirinya bahkan cukup serius untuk memberikan deretan akun palsu yang dibuatnya dengan nama-nama yang memikat, seperti George Williams, Beca Maria Juliane, dan Abby Jane Zoe William. Setelah diselidiki, ternyata apa yang menjadi tujuan utamanya dari pembuatan puluhan akun palsu ini adalah untuk merayu remaja laki-laki ke dalam sebuah permainan psikologis berupa hubungan online. Kronologisnya akan membuat para remaja malang tersebut untuk jatuh cinta dengan wanita palsu buatannya. Setelah tahap tersebut, Burgess kemudian akan membunuh wanita dalam akun palsu itu dalam dua keadaan, yaitu kecelakaan tragis atau bunuh diri. Untuk mendukung bahwa karakter wanita di akun palsu tersebut meninggal, Burgess bahkan menyampaikan berita secara besar-besaran di Facebook. Burgess terbilang cukup sukses melakukan tipuannya. Akibat perbuatannya, Burgess berhasil menimbulkan trauma mendalam terhadap lebih dari 40 remaja laki-laki, bahkan ada satu korbannya frustasi hingga kemudian mengakhiri nyawanya. Permainan Burgess pada akhirnya terhenti di tahun 2011. Saat seorang wanita berusia 22 tahun menemukan fotonya sendiri dalam video peringatan online atas akun palsu bernama Abby. Burgess kemudian ditangkap dan dijatuhi hukuman 2 tahun 2 bulan penjara. 3. Tega bunuh teman karena fitur di sosmed. Pada tahun 2014, Scott Humphrey, seorang pria 27 tahun dari Nottinghamshire, dikirim ke penjara usai berulang kali meninju temannya, Richard Rovetto, berusia 29 tahun, di dalam taksi saat perjalanan kembali dari sebuah pesta. Humphrey kesal karena Rovetto diduga menggunakan fitur mencolek di Facebook untuk merayu pacar Humphrey. Sedangkan, Rovetto mengaku tidak tahu wanita itu adalah pacar Humphrey dan tidak bermaksud menyinggung temannya itu. Namun pukulan Humphrey terlanjut mendarat hingga menyebabkan Rovetto alami cedera kepala yang fatal akibat benturan di tanah sehingga Rovetto terpaksa kehilangan nyawanya. Setelah penyelidikan selesai, Humphrey dijatuhi hukuman 4 tahun 4 bulan oleh pengadilan setempat dengan dakwaan pembunuhan. 4. Death Note, remaja Kolombia. Di bulan Agustus 2010, 3 remaja Kolombia ditemukan ditembak tanpa sebab, dan yang menjadi awal teror bagi para remaja di Kolombia. 5 hari kemudian setelah penembakan pertama, lebih dari 60 nama remaja muncul dalam sebuah postingan daftar kematian di Facebook. Akibat postingan tersebut, kepanikan pun melanda seantero kota Puerto Asis yang terletak di Putumayo. Sebagai bentuk klaim bahwa daftar itu bukan hoax, beberapa remaja yang disebutkan dalam daftar itu ditemukan terbunuh 3 hari kemudian. Pasca pembunuhan kedua ini, lebih banyak daftar ditemukan dipasang di tempat umum, bahkan beberapa selebaran ditempatkan di mobil untuk meminta keluarga anak-anak dalam daftar tersebut pergi meninggalkan kota dalam 3 hari atau anak-anak mereka akan tewas. Sampai hari ini, tidak ada yang tahu siapa pihak yang bertanggung jawab atas tragedi tersebut. Pembantaian dikabarkan berhenti setelah sebagian besar anak dalam daftar melarikan diri dari kota.
5. Akibat ubah status di sosmed. Di tahun 2008, Sarah, mantan istri dari Edward Richardson, memutuskan untuk mengubah status hubungan di akun Facebooknya dari menikah menjadi lajang. Meski sudah berpisah, Richardson yang mengetahui perubahan status tersebut tampak berang dan emosi seketika. Richardson kemudian menyelinap ke rumah Sarah yang berada di Staffordshire dan menghujani Sarah dengan beberapa tusukan fatal di atas tempat tidurnya. Setelah kematian mantan istrinya, Richardson dikabarkan berusaha mengakhiri hidupnya namun ditangkap oleh pihak berwenang. Berdasarkan keputusan hakim, Richardson dijatuhi hukuman 17 tahun penjara. Menurut kalian, kasus mana yang terbilang paling sadis? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Sekian video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.